Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan spoiler alert dari bocoran film Kraven the Hunter. Warning ya untuk kalian semuanya yang gak suka spoiler, segera tutup video ini ya teman-teman. Nah bagi kalian yang mau join grup Telegram Joka Story, langsung join aja ya guys ya. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Jadi video ini kita akan ngulik ya sebenarnya cerita atau posibilitas dari problem atau permasalahan apa sih yang akan diangkat di film Kraven the Hunter dari Sony Spider-Man Universe atau SSU. Karena kan Sony ini kan selalu membuat villainnya para Spider-Man ya, tanpa memunculkan Spider-Man-nya sendiri, karena memang sudah hak miliknya dari Marvel Studios. Wah, bingung banget ya guys ya. Semoga nanti Kraven the Hunter ini akan memperkenalkan Spider-Man versi Sony, maybe Andrew Garfield. Oke, kita bahas aja ya posibilitas dari bocoran alur cerita Kraven the Hunter. Kraven the Hunter ini dijadwalkan rilis harusnya Oktober tahun ini ya teman-teman. Tapi ternyata secara sepihak Sony menunda atau ngedelay film Kraven the Hunter ini akan rilis 10 bulan lagi ya, atau tahun depan nih, di akhir tahun. Wah gila sih ya teman-teman ya, mundurnya nggak tanggung-tanggung sampai 1 tahun mundurnya ya guys ya. Ini semua dikarenakan adanya strike aktor dan juga strike penulis yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Nah ini mungkin aja bisa mempengaruhi pendapatan dan pundi-pundi keuntungan dari film Kraven the Hunter ini. Tapi kayaknya kayak terlalu jauh banget ya teman-teman kalau untuk di-delay seperti itu. Sampai di-delaynya 10 bulan. Padahal Oktober tahun ini harusnya kita sudah bisa menikmati film Kraven the Hunter from Sony Spider-Man Universe ini guys ya. Aduh nggak tahu deh, semoga aja segera berakhir ya strike yang ada di Amerika, baik untuk para writer atau penulis dan para aktornya atau SAG strike. Karena strike ini sangat berpengaruh banget ya teman-teman dari jadwal rilis, khususnya film-film Marvel, film-film favorit kita semua. Seperti SAG strike, writer strike, semuanya ini menunda hingga produksi dari film Deadpool ketiga itu pun ditunda ya. Jadi mereka nggak lagi syuting nih Logan Wolverine atau Hugh Jackman dan juga Ryan Reynolds itu ya guys, pemeran Wade Wilson. Jadi semuanya kayak dihentikan dulu karena ada strike ini. Aduh, kapan lah ya ini strike-nya berhenti? Sebenarnya strike ini bisa berhenti kalau sudah mencapai kesepakatan antara para penulis, aktor dan perusahaan rumah produksi film tentang kelayakan pembayaran. Intinya kicuan ya teman-teman, duitnya itu kayak nggak sesuai deh bayaran para aktor dan penulis dengan para rumah produksi film-film di Hollywood ya. Jadi intinya gitu deh ya, semoga aja ini cepat berakhir ya sehingga bisa mulai syuting lagi nih para aktor, khususnya untuk yang film Deadpool ketiga. Mungkin Kraven the Hunter ini juga mau reshoot ataupun ada penambahan lainnya ya, pokoknya oke deh. Oke, bocoran untuk film alur cerita Kraven the Hunter ini berfokus kepada petualangan si Kraven itu sendiri, dimana awal mula ia dari kecil hingga ia mendapatkan kekuatannya itu ya teman-teman. Kekuatannya yang bisa seperti memiliki kekuatan hewan-hewan liar ya guys ya. Film ini dimulai dengan konflik permasalahan tokoh utama Sergei Kravinov atau Kraven yang diperankan oleh Aaron Taylor Johnson. Kraven bertemu dan direkrut oleh penyihir voodoo yang hebat yaitu Calypso, diperankan oleh Ariana DeBose. Calypso ini sebagai penyihir membantu Kraven ya untuk menemukan kekuatan dan juga jadi dirinya sesungguhnya. Untuk mencegah penjahat di film Kraven yaitu Gregory Hart untuk melakukan ritual Gathering of Five atau perkumpulan 5 orang, semacam ritual pemanggilan kekuatan oleh 5 orang yang memiliki masing-masing kekuatan mistik. Kalau versi komik, Gathering of Five ini diikuti oleh Madame Web, Norman Osborn, Maddie Franklin, Maurice Maxwell, dan Gregory Hart itu sendiri. Untuk melancarkan aksi busuknya, Gregory Hart merekrut villain lain untuk menghentikan Kraven yang mengetahui rencana jahatnya itu, yaitu The Foreigner yang diperankan oleh Christopher Abbott dan Chameleon atau diperankan oleh Fred Hechinger. Dalam upaya Kraven mengalahkan para villain suruhannya Gregory Hart, ia kemudian mengetahui bahwa Chameleon adalah saudara laki-lakinya sendiri, yaitu Dmitry Smerdyakov. Karena pada waktu kecil Kraven dan Dmitry ini sama-sama dipisahkan ya oleh ayahnya yang jahat itu, karena Kraven tergigit singa dan ditinggalkan begitu saja oleh ayahnya. Karena dinilai Kraven itu terlalu lembut
dan tidak berguna. Ayah mereka, Nikolai Kravinov, diperankan oleh Russell Crowe, adalah penjahat sebenarnya, villain utama, main villain, dan dalang permasalahan di film ini. Ia juga merupakan bos dari si Gregory Hurt tadi yang berupaya untuk membuat ritual Gathering of Five. Semua ritual dan upaya Gathering of Five adalah idenya Nikolai atau ayahnya si Kraven itu. Karena menurut Nikolai, kalau dia melakukan ritual Gathering of Five, ia akan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat, yaitu kekuatan dari immortality, kekuatan dari insanity, dan kekuatan dari power, knowledge, dan death. Nikolai jugalah yang menyuruh penyihir voodoo Calypso untuk bekerja dengannya berpura-pura membantu Kraven dan menjadi temannya Kraven. Tugas Calypso adalah untuk memanipulasi Kraven agar mau berkorban dalam upaya ritual Gathering of Five-nya Nikolai. Tapi belum sukses melancarkan aksinya, Calypso malah jatuh cinta ya dengan Kraven dan malah balik membantunya bertarung mengalahkan Nikolai. Tindakan Calypso yang malah berbalik membela dan cinta sama Kraven ini disinyalir karena dahulu Calypso lah yang membantu menyelamatkan hidup Kraven ketika dia ini sekarat ya, digigit oleh singa, malah ditinggal ayahnya mati gitu. Nah, karena ada Calypso yang membantunya dan juga mensinergikan kekuatan melalui sihirnya. Nikolai Kravinov juga mengutus Alexei Sitsevich atau The Rhino atau si badak itu ya untuk membunuh Kraven. Terjadi pertarungan yang hebat antara para villain Spider-Man The Rhino, Chameleon, The Foreigner melawan Kraven dan Calypso. Dengan kekuatan sihir serta black magic Calypso, ia bisa membantu Kraven membunuh para villain tersebut. Wah, gila banget ya guys, pasti keren banget. Namun Kraven tidak bisa mengelak dalam pertarungan terakhirnya dengan ayahnya sendiri Nikolai yang jahat dan selalu menyiksanya sedari kecil. Belum lagi ditambah konflik Kraven harus membunuh adiknya sendiri atau Chameleon atau Dmitry Smerdyakov karena berusaha untuk menyerangnya juga. Jadi di sini konflik keluarganya sangat kental sekali. Jadi ini lebih kayak setengah dari ceritanya gitu ya teman-teman. Seperti main villain ataupun big problem itu sebenarnya apa dari Kraven the Hunter ini ya guys ya. Selain kita sudah di-tease di trailer terkait dengan berbagai macam kekuatan dari Kraven yang bisa meniru insting dari para hewan dan kekuatan serta fleksibilitas dan spontanitas dari hewan-hewan liar tersebut. Namun yang paling aku tunggu ialah si Calypso ini ya. Semoga aja dia bukan karakter yang disia-siakan gitu. Unsur magic sihirnya ini mengingatkan aku ya dengan para magic user di MCU seperti Doctor Strange dan Wanda Maximoff. Nggak lupa ya, ada si Wong juga sebagai Sorcerer Supreme. Kalau dilihat-lihat sih dari bocoran alur cerita itu yang memang nggak terlalu detail, jadi mungkin nanti ada elemen surprise-nya juga ya. Dan plot twist kayaknya ini menjanjikan sih ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman konflik-konflik yang biasa aja, tapi out of the box dan tidak terduga gitu ya teman-teman. Dari versi trailernya yang kita lihat sangat-sangat brutal banget dari sisi Kravennya itu sendiri, tapi ternyata di sini ada konflik lain ya. Dan juga perkenalan karakter-karakter villain baru ini seperti Rhino, The Foreigner, dan Chameleon ini sangat bagus banget untuk future project dari Marvel Cinematic Universe dan khususnya Spider-Man Cinematic Universe atau Villain Universe dari si Sony ini. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya bocoran dari aku. Ini murni banget masih rumor dan teori serta bocoran leak ya guys ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung kalian mau percaya atau enggak ya. Kita tunggu aja nanti kalau filmnya rilis benar atau enggak ya dari bocoran leak cerita dari Kraven the Hunter ini. Oke guys, itu dia ya video bocoran storyline dari Kraven the Hunter. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian mulai tertarik? Nah gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Tapi ya namanya buatan Sony, film ya kita nggak usah terlalu berekspektasi tinggi atau berekspektasi macam-macam ya teman-teman. Takutnya nanti malah jatuhnya sakit banget ketika nonton seperti nonton Morbius kemarin. Jadi ya sudah deh, kalau memang benar bocorannya seperti itu, kita nikmatin aja Villain Universe dari Sony ini ya guys ya. Dan aku berharap banget sih sebenarnya ya, kalau mau berekspektasi semoga diperkenalkan lah ya Spider-Man dari Sony ini. Andrew Garfield aja nggak apa-apa deh pokoknya ya, muncul bisa banget sih kalau mau jadi cameo ya guys ya. Ya hitung-hitung nambah keuntungan dan nambah marketing juga pastinya untuk Sony. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk bocoran leak cerita dari film Kraven the Hunter yang akan rilis tahun depan. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.